kecil Bu, Kecil, sorry. Bu. Kecil sekali kita izin. Ya, sebentar, sebentar. Cek suara, Mbak Ulia. Masih jauh, Bu. Ini mic-nya udah di depan ini. Atau Bapak Ibu yang lain sudah cukup jelas suaranya? Kalau saya nggak pakai Ah, sudah. headset, apakah Sudah. lebih jelas? Jelas, Ini Bu. lebih clear, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh ya, oke. Baik. Baik, terima kasih Mbak Lia. Halo, Ibu. Oke. Silahkan. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Assalamualaikum Gita dari Halal warahmatullahi Institute. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Semoga masih tetap semangat Bapak Ibu di hari kedua dari rangkaian 3 hari. Kita sekarang berada di hari kedua. Jadi, em, bentar ini kayaknya ada yang ya. Di hari kedua ini, kalau hari pertama Bapak Ibu belajar tentang halal untuk mengisi pengetahuan. Kalau di hari kedua dan ketiga, Bapak Ibu akan diasah di pelatihan ini terkait skill, keterampilan dengan mengerjakan tugas-tugas. Dan kami berharap selama 3 hari ini Bapak Ibu juga bisa mengetahui bagaimana sih kita sebagai penyelia halal. Jadi behaviornya seperti apa para pelaku usaha untuk menerapkan SCPH. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kontribusi Bapak Ibu semua banyak pelaku usaha bertambah yang akan bisa mendapatkan sertifikat halal. Kita cuma punya waktu 1 jam. Silahkan absen, jangan lupa absen. Materi bisa di-download dari aplikasi ya, dari LMSHI. Em, saya saya coba saya share tugas dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang nanti sambil mengerjakan tugas, sambil mendengarkan mengerjakan tugas itu boleh. Karena harapannya selesai tugas, selesai materi saya, Bapak Ibu juga langsung upload tugas 4. Karena nanti ada LK 5 dan 6. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hari ini hari ketiga, oh ya maaf. Hari Tiga, Bu. ketiga ya. Untuk lk Iya, tiga Bu, sama dibahas. LK 4 nanti diupload di tugas 2 ya, Bu? Betul. Baik, Bu. Iya, Bu, bahas tugas, Bu. LK2 saya dikembalikan sama Ibu. Nanti ya Pak, itu forumnya di grup kecil saja. Sekarang kita materi dulu ya. Siap. Saya sudah kirimkan LK 4 di grup besar. Bapak Ibu bisa download, nanti bisa diisi setelah materi selesai ya. Jadi ini kita masuk ke maaf, maaf, salah buka. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah belajar UK1, UK2, UK3, dan hari ini bersama saya di sesi kedua Bapak Ibu belajar tentang UK4. Jadi kalau UK1 Bapak Ibu menyusun. Kalau kita mau menerapkan sesuatu, menerapkan SJPH, tentu kita harus merencanakan dulu. Kita rencanakan, kita susunlah dalam bentuk manual SJPH. Di UK2 itu Bapak Ibu belajar untuk menyusun daftar kelengkapannya seperti daftar bahan,
daftar pembelian bahan, ada lagi, tapi kalau yang ditugas itu memang hanya sampai lampiran 5 ya. Tapi kalau nanti di praktek di lapangannya itu nanti Bapak Ibu akan menyusun sampai lampiran-lampiran sampai ke lampiran distribusi. Nah, di UK3 tadi Bapak Ibu belajar untuk mengawasi. Setelah kita susun, setelah kita buat manualnya beserta lampirannya, itu kita terapkan. Di UK3 Bapak Ibu awasi. Diawasi itu semuanya, bahan, proses, sampai produk. Nah, di UK4 ini, tentu UK4 ini sifatnya adalah preventive action. Tidak selalu ada produk yang tidak sesuai kriteria. Tapi kita harus jaga-jaga nih, harus siap-siap atau namanya preventive action. Kalau nanti suatu saat ada produk yang tidak sesuai kriteria halal, maka inilah yang harus kita lakukan. Nah, jadi di UK4 ini kita fokus kepada bagaimana cara kita melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, gitu ya. Nah, jadi di Bapak Ibu akan belajar cara mengidentifikasinya, mengidentifikasi produk yang tidak sesuai tersebut, terus bagaimana melakukan penanganannya sampai kita melakukan pelaporan. Karena pelaporan ini kalau Bapak Ibu perhatikan dari UK1 sampai UK6 nanti itu ada pelaporannya. Jadi ada rekaman yang terdokumentasi sehingga nanti suatu saat kalau kita butuh ketika ada audit misalnya itu kita sudah punya recordnya. Gimana sih cara kita melakukan penanganan di sebelum-sebelumnya. Nah, jadi meskipun SCPH ini belum menjadi standar seperti ISO, tetapi dalam proses penyusunannya itu banyak mengadopsi ISO sehingga kalau kita perhatikan UK-UK-nya itu pasti ada mekanisme pelaporan, ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu nih, apa sih produk yang tidak sesuai kriteria itu? Produk yang tidak sesuai kriteria itu adalah produk yang sebetulnya sudah disertifikasi tapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak halal atau bahan yang terkontaminasi najis misalnya, atau terlanjur diproduksi dari fasilitas yang terkontaminasi gitu ya. Nah, jadi semua semua kriteria yang kita punya kriteria itu ada 5. Kalau kriteria, misalnya kriteria 1 itu kan ada unsur SDM. Kalau SDM-nya itu ternyata, contohnya nih, kita dalam proses proses produksi ada em, bacernya itu memotong daging babi dan memotong daging sapi secara bergantian. Nah, sebetulnya kan ini tidak dipersyarat, tidak diperbolehkan gitu ya. Dari SDM sendiri itu sudah ada temuan. Lalu ketika bahannya itu ternyata kita menggunakan bahan yang sudah kadaluarsa secara toib misalnya, atau misalnya bisa saja bahannya itu ternyata tidak berasal dari bahan yang halal atau belum bersertifikasi halal, sehingga itu menjadi produk yang tidak sesuai kriteria. Kalau prosesnya ternyata kita maklonnya penggilingan dagingnya itu ternyata bercampur dengan daging babi, maka di kriteria bahan proses pun menghasilkan produk yang tidak sesuai kriteria. Atau produknya sendiri, ketika produknya itu ternyata kita simpan lalu terkena kotoran tikus misalnya, itu pun menjadi produk yang tidak sesuai kriteria. Jadi semua kriteria halal yang sudah Bapak Ibu pelajari, ketika itu tidak terpenuhi, maka itu akan menghasilkan produk yang tidak sesuai kriteria halal, gitu ya. Bisa dari bahannya nih, bahan dari babi turunannya, anjing turunannya, dari bangkai, darah, bagian tubuh manusia atau dari homer, atau bahan yang tidak lazim digunakan di industri makanan minuman, contohnya seperti anjing, tikus, buaya, dan lainnya, atau bahannya itu tercampur dengan bahan haram, tercampur najis, atau bahan yang tadinya halal nih, hewan yang sesuai syariah, tapi ternyata tidak disembelih secara syariat Islam. Ayam yang dipotong tidak sesuai syariat Islam ternyata nah itu akan menghasilkan produk yang tidak sesuai kriteria, atau alkoholnya lebih dari 0,5%, atau ternyata bahannya itu tidak ada di daftar bahan yang Bapak Ibu buat di LK2, di UK2 gitu ya, atau ada bahan baru yang ternyata belum disetujui oleh BPJPH, atau fasilitasnya yang terkontaminasi najis atau bahan yang tidak halal. Jadi semuanya ini bisa mempengaruhi, ini adalah eh, em, sumber
ketidaksesuaian dari sebuah produk gitu ya. Nah, dalam SCPH itu produk yang tidak memenuhi kriteria ini sebetulnya bisa kita dapatkan dari audit internal, dari audit pemasok, atau dari cek QC rutin, gitu ya. Atau bisa juga misalnya dari laporan dari pegawai, atau misalnya laporan dari customer, atau dari masyarakat yang memang menemukan kok produknya begini gitu ya. Jadi ada banyak sumber untuk kita mengidentifikasi apakah produk kita itu sesuai atau tidak. Nah, perusahaan, Bapak Ibu harus punya SOP, prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi ini. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu melakukan penanganannya? Nah, itu harus ada SOP-nya. Dan prosedur ini harus memuat definisi yang tepat tentang produknya, produk yang tidak sesuai itu apa sih dan bagaimana caranya itu harus tepat, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari perusahaan masing-masing, gitu ya. Nah, pertama langkahnya itu Bapak Ibu sebagai penyedia halal tentunya harus bisa mengidentifikasi kriteria halal yang apakah dari bahan, apakah dari proses, apakah dari produk gitu ya. Penyebabnya apa saja dan jenis ketidaksesuaiannya apa? Apakah jenis misalnya penyebabnya itu ternyata dari bahan nih. Ketidaksesuaiannya apa jenisnya? Ternyata bahannya itu tidak menggunakan bahan yang halal atau misalnya bahannya ternyata terkontaminasi, misalnya begitu ya. Jadi ini semuanya diperiksa. Ini dari ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari gambarnya itu bisa dari SDM-nya, bisa dari prosesnya, ini atau dari lingkungannya yang mengkontaminasi misalnya dari najis, itu juga menjadi identifikasi awal. Nah, lalu setelah itu ketika kita sudah tahu identifikasinya, penyebabnya apa, jenisnya apa, tentunya kita bisa melokalisir produk mana yang tidak sesuai. Nah, ini biasanya bisa kita tahu dari tanggal produksinya, kode batch-nya, atau kode produksi gitu ya. Lokasi lokasi dibuatnya itu di mana, diproduksi di mana, apakah di pabrik yang A atau B atau C gitu ya. Dan ini semuanya harus bisa diidentifikasi, di trace oleh Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Produk yang tidak sesuai tersebut harus kita pisah. Harus kita pisah dari produk lain. Lalu setelah itu kalau sudah terlanjur diedarkan, maka produk tersebut harus ditarik. Nah, setelah itu kita kendalikan. Kendalikan ini macam-macam bentuknya. Tapi tidak selalu semua barang, semua produk itu sama mekanisme penanganannya. Tidak semua pelaku usaha itu juga sama penanganannya. Jadi nanti ketika kita punya LK, itu studi kasusnya kan sudah ditentukan. Tapi nanti di lapangan, Bapak Ibu harus punya SOP yang berbeda tentunya. Karena Mas untuk produk yang barang tentu berbeda cara penanganan dengan yang jasa, gitu ya. Nah, ini penyebabnya ini dapat kita telusuri dengan 4M1E dari materialnya, dari bahan bakunya. Apakah bahan baku yang kita pakai itu halal atau tidak? Apakah ada di daftar bahan atau tidak? Apakah terkontaminasi atau tidak? Jadi kalau bahan itu ketika nanti Bapak Ibu menyusun daftar bahan, itu misalnya contohnya Bapak Ibu untuk yang makanan minuman contohnya ya Bapak Ibu menggunakan kecap, atau tepung misalnya, atau minyak goreng. Tepung minyak goreng itu kan brandnya banyak. Eh, Bapak Ibu bisa cantumkan semua jenis brand yang akan Bapak Ibu gunakan. Baik sekarang digunakan ataupun nanti. Kira-kira tuh nanti saya bakal gunakan itu. Konsekuensinya, kalau Bapak Ibu misalnya hanya menulis minyak goreng misalnya Vilma, ketika nanti di pasaran ada Sanko yang lagi promosi atau misalnya ada kelangkaan barang yang Vilma ini ternyata, maka Bapak Ibu tidak boleh menggunakan yang Sanko karena Sanko tidak ada di daftar bahan. Meskipun Sanko itu sudah ber-SA, gitu ya. Terus itu pelanggaran untuk kriteria bahan. Terus kalau misalnya bahannya itu ketika kita preparasi, kita simpan, ternyata terkontaminasi kotoran hewan. Itu juga tidak sesuai kriteria. Kalau mesin, M yang kedua, mesin ini bisa secara toibnya misalnya terkontaminasi bakteri karena tidak dibersihkan dengan baik gitu ya. Atau kita menggunakan mesin yang tadi saya sampaikan berbagi pakai dengan bahan yang tidak halal.
Itu juga pelanggaran untuk mesin. M yang kedua. M yang ketiga, manusia, personilnya. Bisa saja personilnya itu tidak menjaga kebersihannya sehingga mengontaminasi gitu ya. Karena kita, Bapak Ibu harus ingat, SJPH itu tidak hanya terkait pemenuhan syariat Islam, tetapi juga toib, bersih, higienis, dan aman dikonsumsi. Ya, jadi manusia ini juga penting. Atau tadi yang saya contohkan, dia memotong, ngecop daging babi terus ke daging sapi. Nah, itu tidak diperkenankan. Harus memiliki SDM yang terpisah. Untuk metode, cara kerjanya bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Atau bisa saja dia melakukan prosedur yang berbeda dengan yang Bapak Ibu tuangkan di manual. Selanjutnya environment, ini lingkungan. Apakah lingkungannya bersih? Apakah ada kontaminasi dari hewan atau kotoran misalnya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa menelusuri dengan metode ini. Ini sebetulnya tools aja. Tools, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya mekanisme yang sudah menerapkan ISO misalnya sudah punya mekanisme sendiri itu juga boleh. SDPH itu bisa diintegrasikan dengan standar yang lain. Baik itu manualnya ataupun formnya itu boleh Bapak Ibu integrasikan. Boleh menggunakan yang diberikan oleh HI atau boleh menggunakan yang Bapak Ibu sudah punya di lingkungan masing-masing, ya. Nah, terus setelah itu produk yang dihasilkan dari PPH dari proses produk ini eh, akan selanjutnya kita tangani. Jadi di sini em, kita sortir. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, berarti kita tarik, kita pisahkan. Nah, di sini penanganannya yang nanti akan menjadi penting, gitu ya. Nah, penanganan produk ini, Bapak Ibu, tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Ya, jadi tidak boleh dijual ke konsumen yang konsumen muslim maksudnya. Tetapi sebetulnya secara regulasi kita boleh menjual ke masyarakat non muslim karena mereka tidak ada syarat harus mengkonsumsi produk halal. Tetapi ini adalah ajakan pribadi dari saya. Logikanya begini. Kalau saya mengajak menghimbau Bapak Ibu untuk tidak ikut menjual ke masyarakat non muslim karena masyarakat non-muslim itu mereka taunya adalah kita tidak boleh memakan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular. Jadi kalau kalau misalnya mereka beli ayam atau sapi, apapun kondisinya, itu mereka anggap itu halal. Jadi kalau misalnya nih dalam proses produksi kita menemukan bahwa ayam kita ini ternyata tidak lolos sembelih secara syariat Islam, tidak putus tiga saluran, atau misalnya ketika disembelih itu ternyata sudah dia mati karena ayamnya mati karena eh, tenggelam direndam ke air panas akhirnya mati karena tenggelam bukan karena sembelihnya atau mati karena tengkoraknya ketika di stunning itu ternyata nembus ke tempurung otak sehingga dia sudah mati duluan atau karena pendarahan karena eh, eh, otak tadi. Jadi ketika itu kalau untuk SJPH kalau kita di umat muslim itu kita tidak boleh mengkonsumsi bangkai karena jatuhnya itu sudah bangkai. Nah, kalau misalnya itu kita tarik, terus kita jual promo misalnya gitu ya, mereka akan menganggap itu halal. Orang Muslim boleh saya masak gitu ya, dimasak terus dibagikan ke misalnya misalnya saya non Muslim gitu ya, saya masak, saya bagi. Loh kan ini kan ayam. Wah, ayamnya promo saya beli misalnya berapa ekor gitu ya. Saya mau bagi-bagi ke tetangga saya yang dan kebetulan ada yang Muslim dan non Muslim yang muslim itu akan ikut mengkonsumsi meskipun asasnya tidak tahu kan nggak apa-apa tapi kan kita sebaiknya itu memang preventif ya jangan sampai apa yang memang tidak halal di awal itu sampai ke masyarakat muslim karena ketidaksengajaan kita jadi eh, kalau saya pribadi mengajak Bapak Ibu untuk tidak menjual ke masyarakat eh, baik muslim ataupun non muslim untuk poin pertama ya. Nah, lalu produk-produk yang tadi Bapak Ibu tarik yang tidak sesuai itu tidak boleh di reward, di downgrade ataupun direformulasi, diubah bentuknya. Misalnya dari roti ini, rotinya itu yang tadinya itu slice dicacah menjadi breadcrumb misalnya itu juga nggak boleh. Terus misalnya direformulasi menjadi tadi misalnya daging direformulasi tadinya mau menghasilkan frozen
meat terus direformulasi menjadi bentuk lain misalnya gitu ya. Semuanya tidak boleh. Jadi produk yang tidak sesuai itu memang harus ditarik dan dimusnahkan. Caranya bagaimana? Bisa dibakar, bisa ditimbun, bisa dijual boleh tapi ke pakan ternak, produsen pakan ternak atau Bapak Ibu cacah sendiri menjadi pakan ternak, nah itu dipersilakan. Dan ingat tidak boleh diklaim sebagai produk halal. eh, dan tentu saja bagaimana Bapak Ibu melakukan penanganan itu harus dilaporkan, gitu ya. Nah, tentunya sebelum Bapak Ibu melakukan penanganan harus ada SOP-nya dulu. Jadi SOP-nya harus sesuai dengan yang Bapak Ibu tuangkan. Metodenya mau seperti apa. Lalu formnya juga silakan dibuat. Menggunakan form yang sudah ada boleh. Atau menggunakan form yang nanti akan kita bahas itu juga boleh. Bebas sebetulnya. Tapi intinya harus ada laporannya. Sehingga tercatat produk yang tidak sesuai itu diapain. Terus selanjutnya apakah dibakar sebagian, apakah dibuang sebagian langsung ke TPA gitu ya. Nah, itu harus jelas. Nah, ini adalah contoh form yang kami buatkan untuk Bapak Ibu. Boleh menggunakan ini, tapi boleh juga menggunakan form sendiri ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, kita materinya cukup singkat. Nanti saya akan kita lanjut ke tugas. Nanti saya akan berikan dua contoh, satu tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan, tapi nanti ada satu tugas yang akan saya contohkan. Ya, saya mungkin kasih ke contoh dulu. Bapak Ibu boleh sambil mengerjakan, silakan dibuka LK4-nya. Jadi nanti untuk yang sudah selesai misalnya LK3 dan LK4 diuploadnya di tugas 2, ya. Nah, kalau LK-nya kan ini ya. Jadi di LK yang Bapak Ibu semua dapat, ada yang ingin bertanya dulu Bapak Ibu? Tidak ya, Saya cukup izin jelas. tanya dulu boleh? Maaf. Oh iya, Ibu. Ibu, Ibu maaf tadi Fetri ya. Izin mengenai tadi bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal selain bisa dimusnahkan juga bisa jadi pakan ternak. Nah, ya gitu Mm-mm. tadi kalau tidak salah. Nah, apakah kalau misalkan si ternak itu yang dimaksud adalah ayam gitu ya? eh, Terus dia memakan makanan yang ada sudah tercampur unsur non haram, jadi status kehalalan ayamnya itu ketika nanti dia setelah sembelih dan jadi makanan untuk kita jadi bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Fetri. Jadi kalau yang kita produk yang kita, jadi kalau ketika produk yang kita akan implementasikan SJPH atau produk yang akan kita dapatkan, kita daftarkan sertifikat halal, tentunya itu semua bahannya, prosesnya, produknya adalah bebas kontaminasi babi anjing turunannya. Ini kita harus clear dulu. Jadi ketika produknya itu kita cacah menjadi pakan ternak, itu sebetulnya tidak akan mengandung unsur babi dan seterusnya. Jadi ketika misalnya jadi pakan ternak nih, misalnya contohnya misalnya daging ayam. Daging ayam ini saya tarik karena ternyata tidak disembelih secara syariat Islam. Ayamnya sendiri kan halal, tapi ketika ayam tidak disembelih secara syariat Islam, maka ayam tersebut menjadi haram. Ketika ayam tersebut saya tarik, lalu saya cacah menjadi misalnya pakan ternak, saya menjadikan pelet untuk lele, boleh lelenya itu halal. Yang tidak boleh itu adalah kalau misalnya memang lelenya itu diberikan pakan ternak yang mengandung darah babi misalnya. Itu lelenya nggak boleh kita makan. Jadi semua yang mengandung babi itu tidak boleh. Jadi memang ada perbedaan nih. Kalau produk yang kita hasilkan itu pasti bahan proses sama produknya itu tidak mengandung babi. Tetapi kalau produknya tersebut memang terkontaminasi atau memang ternyata kita temukan ternyata dia menggunakan gelatinnya. Tadinya kita pikir gelatinnya itu dari sapi. Ternyata ketika kita telusuri ternyata gelatinnya itu dari babi. Nah, ini kan ada babinya. Produk tersebut nggak boleh kita jadikan pakan ternak karena ada unsur babi.
Tapi kalau misalnya bahan proses produknya itu memang nggak ada babi, tapi ternyata tidak sesuai syariat Islam, seperti contohnya tadi ayam yang tidak disembelih syariat Islam, maka itu boleh jadi pakan ternak. Tapi ketika kita kita melakukan QC, ternyata bahannya itu ada gelatin babinya misalnya, atau prosesnya ternyata ketika daging itu digiling bersamaan dengan daging babi, maka itu mengandung babi, maka ayam tersebut tidak boleh kita jadikan pakan ternak karena statusnya juga sudah haram, gitu ya. Iya. Begitu Bu Fetri? Ya, baik. Jadi artinya tergantung letak ketidaksesuaiannya tadi ya. Betul, betul. Makanya penting kita itu menelusuri, mengidentifikasi penyebabnya, gitu ya. Ada lagi? Bapak Ibu Masih. ingin ditanyakan? Sama-sama. Oke, kalau tidak kita eh, kalau ini adalah tugasnya Bapak Ibu. Jadi em, di sini ada bakso XYZ. Di sini bakso itu em, bagian pembelian membeli daging ayam dari pasar tradisional yang tidak tertelusuri kehalalannya. Jadi nggak jelas nih apakah dari RPH halal atau dia punya juleha atau tidak gitu ya, juru sembelih halal, atau dia apakah frozen meat yang sudah ber-SH apa tidak, itu nggak jelas. Terus ternyata penggilingannya juga di pasar tersebut. Nah, ternyata penggilingannya menggiling berbagai macam sumber hewan yang tidak ada ketentuan tentang apakah ini memang mesinnya ini pakai yang halal saja, mesin ini tidak halal, itu tidak jelas. Nah, ada 150 eh, piece, 150 pack ya. Jadi di sini Bapak Ibu sebagai penyelenggara diajak untuk yuk kita bikin laporan penanganan ketidaksesuaian. Karena ini kan baksonya nggak jelas, dagingnya nggak jelas, dari status kehalalannya, terus metode penggilingannya juga nggak jelas gitu ya. Nah, di sini silakan diisi pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Pimpinannya ini boleh diisi dengan pimpinan perusahaan atau manajer terkait boleh. Diisi penyelia halal nama Bapak Ibu masing-masing, nama dan tanda tangan ya. Di sini disiapkan oleh staf. Ini boleh Bapak Ibu asumsikan staf Bapak Ibu atau staf yang ada nanti di lapangan, nama dan tanda tangan. Nah, ini silakan diisi. No, berarti itemnya apa saja, jumlahnya berapa, bagaimana cara penanganannya, di mana, penanggung jawabnya siapa. Jadwal ini boleh jam, misalnya jam 9 sampai jam 12 atau hari. Hari Senin sampai Selasa itu boleh. Nah, di sini dituliskan analisis penyebab dan kronologis kejadian, ya. Nah, ini kita bahas di sini coba. Nah, ini adalah contoh. Jadi, em, ini kalau tadi tentang makanan, sekarang kita tentang kosmetik, ya. Nah, kosmetik ini menghasilkan moisturizer yang mengandung kolagen. Kolagennya sudah ber-SH, ya, Bapak Ibu. Nah, ketika orderan naik, ternyata suppliernya tidak bisa memenuhi kebutuhan kolagen tersebut. Nah, ini Bapak Ibu mungkin akan mengalami ya, ketika demand-nya naik, ternyata bahan bakunya ini agak susah kita dapatkan yang sudah ber-SH. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menggunakan bahan baku yang ada di daftar bahan halal, maka langsung otomatis menjadi produk yang tidak sesuai kriteria halal. Ya, nah jadi Em, mungkin ini ada karyawan yang memang tidak paham, akhirnya membeli kolagen dari supplier baru dari PT Nusa Indah. Nah, PT Nusa Nusa Cantik Indah. Nah, ternyata PT Nusa ini belum punya SH. Terus PT Nusa ini juga memproduksi berbagai macam kolagen dari berbagai jenis hewan, gitu ya. Sehingga ini kalau tidak jelas ini berarti kita tidak bisa pakai. Ya. Nah, dulu dihasilkanlah moisturizer 150 unit. Nah, di sini ini kan berarti otomatis tidak sesuai ya, karena bahan bakunya ini tidak ada belum bersertifikat halal dan ternyata PT-nya setelah kita telusuri menghasilkan berbagai macam kolagen.
Nah, di sini eh, saya kita buat di sini pada sekarang hari Rabu. Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 disetujui oleh Sania manajer produksi em, Agus Gumiwang. Contohnya ya. Nah, ini tanda tangan penyelih halalnya. Contohnya ada saya. Ya, misalnya Indah. Indah. Nggak ada namanya ya. Oke. Nah, di sini kan ada 150. 100. Yang kita isi di sini adalah produk, bukan bahannya. Produknya adalah apa Bapak Ibu? Yang bakso ya, Bu? Enggak yang ini, yang di depan Yang ini. oh yang tadi Yang yang kosmetik apa? Hmm, produknya adalah Kolagen. kolagen ini. Moisturizer. Itu ya moisturizer, moisturizer. betul betul. Moisturizer. Ya, oke. Bentar. Maaf ya Bapak Ibu, saya sampai nyatet keaktifan soalnya. Oke, jadi ada 150 moisturizer. Jadi bukan kolagen yang kita tulis ya, karena produknya adalah moisturizer. Karena kolagen itu adalah bahan bakunya. Jadi di sini ada moisturizer. Ada berapa unit Bapak Ibu? Nah, kini kira-kira kalau kosmetik mau diapain dulu nih? Ada atau apa saja? Di karantina dulu. Kemudian BPOM untuk dimusnah. di karantina, terus dimusnahkannya bagaimana Dimusnahkan. Pak? eh Dimusnahkannya maksudnya di mana, Bu? Cara dimusnahkannya bagaimana? Bisa dibakar Dibakar, atau ditimbun, Oh Bu. iya, Timbun. timbun. biasanya untuk kalau kayak gitu untuk P3 ada Kalau lembaga bahan kimia P3-nya. lewat jasa dinas biasanya, Bu. Gimana? Kalau biasanya bahan kimia itu menggunakan jasa dinas, Bu, pihak ketiga, Bu. Oke. Berarti ini bisa, ini boleh langsung 150 unit ya. 150 unit ditimbun. Boleh begini, lokasinya berarti di pabrik. Misalnya pabriknya ada dua, misalnya ya, pabrik lokasi pabrik B misalnya. Penanggung jawabnya adalah boleh saya, boleh penyalih halalnya, boleh manajer produksinya, atau boleh stafnya. Mulainya Senin pukul 14 sampai Selasa 10. Atau bisa, eh bentar, ini kan Rabu ya. Rabu sampai, misalnya Selasa Rabu deh. Karena ini kan pelaporan itu biasanya sudah selesai. Atau bisa juga di hari yang sama, Rabu jam 10 sampai Rabu jam 12. Ini contohnya. Atau bisa ada misalnya 50 unit itu ditimbun. Terus ada lagi 50.
eh, di apa tadi ditangani pihak ketiga. Nah, ini boleh. Jadi em, tidak harus semuanya ditangani dengan cara yang sama. Mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tapi kalau misalnya semuanya ditangani dengan cara yang sama itu juga boleh. Jadi ini fleksibel. Nah, analisis penyebabnya apa nih? Nah, analisis penyebabnya itu kalau misalnya nih ya, materialnya bahan baku, bahan baku tidak. Nah, kalau secara mesin ini sih nggak ada masalah. Kalau dari pertanyaannya tadi itu kan, bahan bakunya bagaimana Bapak Ibu? Bahan bakunya belum memiliki sertifikat halal. Nah, bahan bakunya ini ya. Nah, ini di sini bisa Bapak Ibu jelaskan. Wet supplier PT Nusa Indah eh, memproduksi berbagai jenis kolagen macam hewan dan kolagen yang digunakan pada PT apa tadi? Pro Halal ternyata belum memiliki SH. Nah, jadi kalau yang lainnya ini bisa kita hapus. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan dibuat juga seperti ini. Jadi nanti kalau ini kan untuk kasus yang moisturizer. Kalau Bapak Ibu tugasnya adalah yang bakso. Jadi silakan dibuat metode metode penanganannya boleh dibakar, ditimbun, dijadikan cacah, pakan ternak itu boleh. Ini Ibu contoh yang tanya, ya, kalau definisi ditimbun di yang contoh moisturizer ini apa ya Bu ya? Apakah dikubur misalkan atau kalau ditimbun dalam suatu chamber atau drum itu kan mungkin ada potensi adanya misalkan kalau ada yang nakal nih ya ternyata stafnya ngambil lalu dijual gitu itu seperti apa ya harusnya. ya. Ini diperjelas aja boleh Bu. Jadi nanti ditimbun eh, ditimbun di mana ya biasanya? Enggak, ini maksudnya ditimbunnya tuh di tanah sih. Nah, Oh, nanti tinggal dikubur gitu ya Dikubur seperti itu maksudnya iya. digali. digali. Izin Ya, sharing, Bu. Ya. ya, Pak. Izin sharing. Iya, Ah, silakan, Pak. di perusahaan kami pernah seperti itu. Jadi Mm-mm. waktu itu memang ada beberapa bahan kimia, bahan baku yang tergolong untuk kosmetik seperti moisturizer ini. Kita kan ada di kemasan-kemasan gitu. Kebetulan Heeh. kasarannya ketangkep BPOM. Nah, itu Mm-mm. memang di kita kan ada prosedur apa pemusnahan barang ya. Di situ juga dicatat. Ya, ini sharing aja sih. Ah, Ya. itu dimusnahkannya kan disaksikan sama apa? Kita ini dulu apa? Berapa jumlahnya? Terus disaksikan sama pimpinan perusahaan, terus disaksikan juga sama tim manajemen, disaksikan sama taruhlah tim dari BPOM atau tim dari eksternal, terus dicatat di formulir khusus, nah itu dibuka semua tuh, jadi dibuka dan dimusnahkan. Dimusnahkannya itu bisa ditimbun, ditimbun itu dalam artian juga sudah dibuka kemasannya. Kalau kami dulu pakai drum isi air, dibuka semua kemasannya, terus dituang ke air itu, baru dibuang ke IPAL atau ditimbun kalau misalkan tidak ada apa namanya zat-zat yang berbahaya ya, zat yang tidak terlalu lama terurai. Nah, itu baru dibuang ke tanah, baru ditimbun. Iya. Ini sharing aja gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi bisa dilengkapin ya Bapak Ibu. Eh kalau ini kan karena contoh, jadi
bisa disesuaikan. Jadi bisa ditimbun dalam drum, bisa ditimbun di tanah ya. Disesuaikan saja dengan jenis produknya dan kebutuhan em, dari pelaku usaha ya. Bu, mau bertanya. Untuk implementasi pemusnahannya itu jika di lapangan itu juga dilampiri dengan berita acara dah ya Bu ya, seperti dokumentasi, saksi, itu perlu dah ya Bu. Sebetulnya kalau untuk dokumentasi itu bentuknya sih laporan begini cukup Pak. Laporan begini kan nanti saksinya udah ada di sini nih. Ini kan disiapkan, diperiksa, disetujui. Ini kan sebetulnya mereka harusnya sih ikut menyaksikan di lapangan. Nanti kalau Oh, misalnya pelaku usaha itu mau mendokumentasikan foto itu akan lebih bagus. Tapi sebetulnya tidak diwajibkan. baik. Terima kasih Tapi Bu. kalau dilengkapi itu akan sangat bagus, akan lebih baik. Bu, izin nanya, Jadi Bu. orang-orang ya, jadi sebentar. Jadi orang-orang yang ada di sini ini akan adalah orang yang bertanggung jawab melakukan penanganannya. Jadi nanti kalau misalnya auditor eksternal nanya atau misalnya ketika surveillance dulu waktu ada produk misalnya moisturizernya itu siapa yang melakukan? Nah ini si Indah ini bisa memberikan argumen. Lalu si penyelenggaranya itu juga mengkonfirmasikan seperti itu. Silakan tadi Pak siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak Bu. Umar. Oh ya, Ya, silakan Pak Umar. mau tanya, Bu, untuk jadwal penanganannya ini, Bu, waktu Mm-mm. pemusnahan misalnya. Nah, antara Iya. waktu temuan itu sama waktu pemusnahan, jaraknya itu ada minimal kan harus berapa hari, ataukah bisa kita timbun dulu sampai banyak itu, setelah itu baru nanti kita musnahin bareng-bareng gitu, sampai banyak nunggu begitu, atau kita temuan hari Selasa, hari Rabu nih. Berarti misalkan Mm. pemusnahannya hari Kamis atau bagaimana itu, Bu? Ada waktu nggak Oke, jeda waktu gitu? Makasih, Bu. baik. Kalau jadi yang harus serta-merta itu adalah ketika ditemukan produknya, ternyata nih produknya ini nggak sesuai kriteria nih, itu udah harus langsung serta-merta ditarik. Nah, ketika ditarik ini langsung diisolasi. Ketika diisolasi itu memang sebetulnya untuk delay time-nya itu tidak diatur dalam regulasi SJPH ini. Tapi memang ada SOP yang kita harapkan disiapkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa ketika diisolasi itu tidak ada pegawai yang khilaf menggunakan atau bisa bisa misalnya drumnya yang dikasih label kalau misalnya atau warna ya kalau warna merah tuh nggak boleh dipakai tuh tandanya sudah reject atau misalnya di ruang tempat yang terpisah yang tempat itu kalau misalnya semua orang tahu tuh tempat yang terlarang nggak boleh dipakai bahan-bahannya kalau misalnya nanti Pak Umar mau nimbun dulu, terus habis ditarik, diisolasi, ditimbun, lalu nanti setelah itu bareng-bareng, jangka waktu tertentu bareng-bareng dilakukan, misalnya dikirim ke IPAL, itu boleh juga Pak. Karena kan sebetulnya eh, pelaku usaha itu pasti memikirkan efisiensi cost ya. Jadi itu boleh dilakukan. Yang penting ketika ditemukan produk yang tidak sesuai itu langsung ditarik dan diisolasi. Itu aja sih yang penting yang mandatory Pak. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Umar. Ibu untuk alternatif solusinya ini cukup satu atau harus beberapa contoh, beberapa alternatif? Boleh satu, boleh beberapa alternatif. Jadi di sini eh, sambil, oh ini kan sambil ini ya, sambil Bapak Ibu mengerjakan tugas. Kalau ada yang ditanyakan, feel free ya.
Eh, Mungkin em, kalau ada yang mau bertanya tentang yang lain juga boleh. Saya tadi ini kebetulan Pak Wahyu masih open mic nih. Jadi di dalam pengerjaan tugas LK1, kalau LK1 kan Bapak Ibu mengerjakan tugasnya batang tubuhnya. Si manualnya itu yang Bapak Ibu kerjakan, dilengkapi semua yang blank spot, yang merah-merah itu disesuaikan. Ingat, perlu diingat kalau untuk yang merah-merah itu tidak semuanya bisa Bapak Ibu gunakan atau akan Bapak Ibu gunakan. Contohnya di template manual CPH itu yang disiapkan BPCPH itu adalah komplit untuk semua proses produk halal, termasuk penyembelihan. Jadi kalau ada penyembelihan, Bapak Ibu harus hapus kalau nggak pakai. Kalau contohnya pengolahan makanan nih, tapi tidak melakukan penyembelihan, maka unsur penyembelihannya itu di take out, dihapus, bukan dicoret tapi dihapus. Apalagi yang obat kosmetik atau jasa gitu ya, nah kimia, nah itu kan tidak ada penyembelihan, maka penyembelihan semua unsur penyembelihan dihapus. Terus kalau misalnya contohnya Bapak Ibu tidak melakukan penjualan dan penyajian, maka unsur penjualan penyajian itu juga dihapus. Kadang-kadang kita memang hanya sampai distribusi saja, kita nggak punya outlet, maka penjualan penyajian juga dihapus. Terus kalau misalnya di dalam LK1 itu ada sosialisasi dibuktikan dengan ada foto, rapat, notulensi. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang tidak Bapak Ibu gunakan, maka itu juga dihapus. Misalnya ada kontrak di yang stay itu adalah yang Bapak Ibu lakukan dan merupakan ruang lingkup Bapak Ibu dan proses bisnis Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Kalau tidak sesuai, maka itu dihapus. Nah, kalau untuk LK2 ini lebih LK2 itu LK yang cukup banyak temuan biasanya. Nah, kalau LK2 itu, Bapak Ibu jangan lupa cantumkan nama produknya di daftar bahan, di matriks bahan yang di lampiran 4. Kan itu ada checklist. Ada checklist. Checklist itu adalah gimana ya? Jadi daftar bahannya di sini, di sisi kiri, di atas itu adalah eh, nama produknya. Nama produk itu tinggal dicek aja. Jadi kalau ada ini mungkin untuk yang saya temukan di peserta saya ya, untuk mungkin perbaikan. Jadi tidak perlu mencantumkan keterangan lagi di tabelnya. Tapi kalau untuk daftar matriks bahan dan produk itu cukup centangan saja dan di sisi keterangannya itu dicantumkan bahan produknya apa. Atau nomor 1, 2, 3-nya itu diganti nama produk sendiri. Itu juga boleh. Ada pesawat. Jadi itu adalah catatan temuannya. Terus di daftar bahan karena kita latihan Bapak Ibu itu harus lengkap. Jadi misalnya untuk jasa nih, jasa itu kan menggunakan daftar bahannya itu adalah contohnya kan ada cleaning agent. Cleaning agent Bapak Ibu harus tahu yang wajib dicantumkan di daftar bahan itu adalah bahan baku itu sendiri. Cleaning agent, bahan baku tambahan penolong, cleaning agent dan kemasan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu isi kosongan, misalnya daftar bahannya aja nih, tapi keterangannya itu nggak lengkap, nah itu harus dilengkapi. Contohnya kalau menggunakan cleaning agent, misalnya Wipol. Wipolnya itu diproduksi oleh produsen itu siapa, ada SH-nya atau tidak. Kalau nggak ada SH, cari cleaning agent yang sudah memiliki sertifikat halal. Contohnya misalnya, em, saya kurang tahu kalau yang deterjen lantai ya, tapi kalau misalnya pembersih sabun itu kan Mama Lime itu sudah ber-SH gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengembalikan, fasilitator mengembalikan itu mungkin karena daftar bahan Bapak Ibu tidak lengkap. Produsennya siapa, belinya di mana, supplier misalnya. Suppliernya itu kan kita bisa beli di Indomaret atau di toko online dari Shopee, Marketplace gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu beli di pasar, itu boleh. Nah, tetapi harus dicantumkan, harus lengkap. Terus kalau misalnya memang yang sifatnya positive list itu adalah semua bahan yang digunakan yang berasal dari alam yang tidak mengalami pengolahan atau tidak ada proses penambahan zat apapun. Jadi kalau misalnya cleaning agent itu bukan positive list. Kemasan itu tidak positive list. Positive list itu adalah contohnya
bawang segar, susu segar, telur segar. Kalau telur asin itu tidak positif list karena sudah ada penambahan garam dan bahan lainnya. Kalau susu yang sudah ada fermentasi atau susu yang sudah ada ditambahin zat-zat vitamin lainnya itu bukan positive list. Jadi kalau di LK2 Bapak Ibu memang kami mengharapkan karena ini adalah pelatihan kompetensi. Jadi memang kami mengharapkan Bapak Ibu bisa melengkapi daftar daftar bahan dengan lengkap, dengan baik begitu. Nah, kalau untuk LK3, LK4 itu disesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing. Kalau yang di sini boleh 150 dalam satu penanganan, tapi kalau misalnya kenapa tadi saya contohkan satu kasus 150 tapi penanganannya berbeda-beda, sebetulnya itu untuk contoh. Jadi Bapak Ibu bisa kebayang nanti kalau misalnya ada yang kata manajernya misalnya yang ini kita jadi pakan ternak deh, yang sisanya itu ditimbun aja di belakang atau misalnya nggak usah dibakar deh. Tapi nanti suatu waktu misalnya pengen dibakar. Jadi kan itu bisa sesuai dengan kebutuhan saja dan kondisi. Tetapi di SOP-nya Bapak Ibu bisa cantumkan metode penanganan produk tidak sesuai kriteria bisa dilakukan dengan cara dibakar jika ditimbun jika dibuang ke ipal jika. Nah, itu Bapak Ibu sesuai dengan kondisi masing-masing. Begitu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa paham semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu 8 menit. Jangan lupa uploadnya di tugas 2. Jadi nanti di tugas 1 Bapak punya LK1, LK2, di tugas 2 nanti Bapak Ibu punya LK3 yang tadi dari Mbak Aulia dan LK4 dari saya. Gitu ya. Untuk jangan lupa absensi Bapak Ibu. Kalau ada yang lupa absensi, itu kami fasilitator tidak bisa memberikan perbaikan, gitu ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa lulus semua nih. Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi ya, minimum kuota. Nah, ini nanti formnya nanti boleh ya di Bapak Ibu ingin integrasikan dengan standar yang lain itu juga sangat dimungkinkan. Kalau manual sebetulnya meskipun bisa, tetapi akan lebih mudah jika memang manual SCPH itu berdiri sendiri, tidak digabung. Karena dan sepanjang tidak boleh ada pengurangan template ya, yang tidak. Jadi template itu boleh dikurangi yang tidak sesuai dengan proses bisnis Bapak Ibu. Tetapi kalau ketika diintegrasikan ke sistem yang lain, jangan sampai ada informasi yang sudah ditandarkan di manual SCPH ini yang hilang. Jadi tetap mengandung semua unsur yang dipersyaratkan di SCPH ini. Nah, iya ini kan yang di kanannya itu apa Pak Wahyu? Yang JOS, TWR. Jadi semua daftar bahan yang Bapak Ibu tuangkan di lampiran 5 itu di copy paste ke bawah. Jadi ketika di sisi kirinya itu adalah ada misalnya 8. Berarti nanti di lampiran 6 itu juga segitu. Jadi harus sama. Nah, ini kan kalau ini karena Pak Wahyu boleh open mic kalau mau bertanya langsung. Ya, Gimana Pak? izin Bu, tanya, berarti itu isinya saya mengisi nama bahan itu berarti bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, Tambahan, dan leading kemasan. agent. Terus nama Iya. produknya 1 tepung apa, nomor 2 tepung apa, nomor 3 tepung apa gitu ya Bu? Oh, jadi tepung ini adalah produknya. Bahan. Hah? Oh, Produknya apa Pak? sorry.
daftar nama produk dan bahan yang digunakan ya. Oh iya iya, iya. Paham paham. Berarti Betul. Jadi, gimana Pak? oh tapi ini nama bahan. Nama bahan, Ya, jadi nama bahan itu paling kiri, iya. nama produknya itu di Bapak Ibu tuliskan di kolom keterangan. Produk yang kita Jadi, produksi ya. betul. Oh, Makanya ini tepung. tuh kan di jadi nomor satu itu em, ya gimana Pak? Kebayang nggak Pak? Kebayang, misalkan gini kan berarti nah, kalau produk saya kan cuma satu aja contohnya misalkan obat nyamuk gitu ya. Berarti nama bahan tepung, Oh, nama produk obat nyamuk. Misalkan. iya, Terus betul. eh, Nah, nama obat nyamuk itu hmm, di nomor satu Pak. iya, paham, paham. Bapak nulisnya obat nyamuk. Mm-mm. Nanti Bapak tinggal centang. Obat nyamuk itu terdiri dari bahan apa aja nih nomor 1 sampai 8 itu yang sisi kiri. Nah, itu Bapak tinggal centang. Oke, siap Bu, mengerti. Gitu ya. Oke. Terus nanti di lampiran 6-nya itu jangan lupa dilengkapi ya Pak, Bapak Ibu semua ya. Dilengkapi keterangannya. Apakah sudah ber-SH atau belum, gitu. Produsennya, suppliernya gitu ya. Izin Bu, berarti yang di lampiran 5 saja ya. Kalau lampiran 6 saya eh, sudah cukup lengkap ya Bu. Bentar, saya cek dulu. Oh, Zoom. Sebentar, ini tuh ada dua Wahyu ternyata di saya. Pak Wahyu, yang bertanya Pak Wahyu, Pak Wahyu apa Pak? Wahyu Haji Oh, Ningrat Bu. Pak Wahyu Aji ya, oke. Yang satu Mas Wahyu Puji. Oh iya, Sama-sama di GMA. oh iya. Iya, Pak. Oh iya, kalau yang lampiran 6-nya oke. Tinggal diperbaiki Ya. yang lampiran li, eh, 5 ya Pak. Baik, Bapak Ibu semua. Terima kasih 1 menit menjelang sesi tes selesai. Terima kasih semua atas kebersamaan kita yang diisi, yang diisi itu hanya yang saya kirim di grup, itu yang diupload nanti di tugas 2 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kebersediaan Bapak Ibu untuk menjadi penyelia halal. Jadi kalau kalau ikut pelatihan ini tentu udah siap menjadi penyelia halal gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu berada di lapangan, mungkin akan ada kendala, ada kesulitan, mungkin juga ada masalah komunikasi karena kan tidak semua orang yang bisa menganggap halal itu mudah. Tapi kami berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan baik, mengkoordinasikan dengan baik. Selamat menjalankan tugas nanti setelah selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama untuk sesi berikutnya, eh, saya persilakan rekan saya Mbak Ai. Apakah sudah hadir? Sudah ya? Sudah Oh, Mbak Gita. baik. Oke, saya serahkan ke Mbak Ai Iya, untuk sesi baik. selanjutnya. Terima kasih Mbak Ai. Saya pamit, Bapak Ibu semua. Sama-sama. Iya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Mbak Gita yang telah memaparkan terkait dengan
Unit kompetensi yang keempat ya, Bapak dan Ibu, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi produknya bukan bahannya ya, Bapak dan Ibu. Yang dimusnahkan adalah produknya, tapi bukan bahannya. Nah, kalau misalnya